Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ajaran gereja yang benar itu yang bagaimana? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, ajaran gereja yang benar itu yang bagaimana? Saudara-saudara, ajaran gereja yang benar itu adalah ajaran gereja yang memiliki ajaran yang sesuai dengan Tuhan kita Yesus HaMashiach. Itulah ajaran gereja yang benar. Dan ajaran gereja yang benar itu ajaran yang memiliki kitab suci yang sesuai dengan kitab Tanak atau perjanjian lama dan kitab Berip Kadasa atau perjanjian baru. Dan saudara-saudara, kalau gereja itu tidak sesuai dengan firman Tuhan itu janganlah kita beribadah di situ, karena ada gereja yang hanya dijadikan kedok semata yang tidak berlandaskan dengan firman Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 3 perbedaan Nabi dan Rasul dalam kepercayaan agama Nasrani dan Kristen. Saudara-saudara, perbedaan Nabi dan Rasul dalam agama Nasrani dan Kristen itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perbedaan dalam kuasa dari Tuhan, dan yang kedua perbedaan dalam hal kedudukan, dan yang ketiga perbedaan di dalam tugas. Itulah saudara-saudara perbedaan Nabi dan Rasul dalam agama Nasrani dan Kristen. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti apa? Saudara-saudara, di dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti yang pertama adalah ada beberapa kalangan yang menyamakannya dengan penatua atau disebut juga dengan tua-tua atau penilik gereja. Dan yang kedua adalah dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti mengacu kepada orang-orang yang mempersembahkan korban atau yang mempersembahkan korban ekaristi atau perjamuan kudus. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan kepada umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini bahwa kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya. Jadi kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Tuhan, dengan Elohim, dengan Bapa. Dan kalau orang Inggris menyebutnya dengan Lord dan God. Kita boleh saja menyebut nama gelar Tuhan atau nama jabatan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita ingat, yang kita maksud Tuhan di sini adalah Yahweh. Yang kita maksud God dan Lord di sini adalah Yahweh. Dan yang kita maksud Elohim dan Bapa di sini adalah Yahweh. Jangan maksud Tuhan Elohim, God, Lord ini dengan Allah atau nama sesembahan yang lain, itu salah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Saudara-saudara, tempat kelahiran Isa dan Yesua itu berbeda. Kalau di Islam, Isa lahir di bawah pohon kurma. Dapat dibaca di dalam Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan Isa itu dilahirkan oleh perawan Maryam, anaknya Imron, saudaranya Harun. Dapat dibaca di Quran surat 66 At-Tamrin ayat 12. Sedangkan saudara-saudara, Yesua HaMashiach itu lahir di Migdal Eder, kandang domba. Dapat kita baca di Lukas 2 ayat 7. Dan Yesua HaMashiach itu lahir oleh perawan Maria, anaknya Eli. Dapat kita baca di Lukas 3 ayat 23. Itulah perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yesua HaMashiach, penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yesua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yesua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara,
Di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yesus itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yeshua Masa itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Cara melawan iblis atau setan. Saudara-saudara, cara melawan iblis atau setan itu adalah kita tidak boleh takut sama iblis atau setan, saudara-saudara. Kita harus berani melawan setan atau iblis tersebut. Karena kalau kita takut sama setan atau iblis, maka setan itu atau iblis itu tidak akan menjauh daripada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya setan itu jauh dari kita adalah kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach. Karena kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dan tidak percaya pada Yesus HaMashiach, maka setan atau iblis itu tidak akan bisa menjauh daripada kita. Itulah dua tips supaya Anda bisa melawan iblis atau setan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu, semuanya itu, nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin.